Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Iksan, tolong pimpin doanya ya. Ya Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iksan. Selanjutnya Ibu mau mengecek daftar hadirnya dulu nih. Iksan. Hadir Bu. Nadifa. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Atika. Safira. Hadir, Bu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu hadir semua ya. Nah, Ibu ada sebuah game nih. Anak-anak Ibu mau main game nggak? Boleh, Bu. Mau Bu. Oke, peraturannya gini ya. Nanti Ibu akan memberikan sebuah bilangan matematika, penjumlahan matematika. Jika hasilnya itu bernilai genap, maka anak-anak Ibu memegang kedua matanya. Namun, apabila hasil penjumlahan atau pengurangan ini bernilai ganjil, maka anak-anak Ibu memegang mulutnya. Paham? Paham, Bu. Oke, kita coba ya. 7 dikurang 5. Nah, bagus. Selanjutnya, 3 dikurang 2. Bisa kok megang kupingnya. Kalau bernilai ganjil, maka anak-anak Ibu memegang mulutnya. Oke, kita ulang ya. 5 dikurang 2. Nah, bagus. Berarti anak-anak Ibu sudah konsentrasi semua ya. Oke, Ya, Bu. Ibu mau tanya nih. Anak-anak Ibu pernah nggak mendengar kata keberagaman? Pernah, Bu. Bu. Kira-kira apa sih arti keberagaman itu? Banyak, Bu. Banyak ya, bisa jadi banyak, berbeda-beda. Lalu apa lagi? Bermacam-macam Bu. Pintar. Nah, jadi keberagaman itu adalah suatu hal yang berbeda-beda. Misalnya keberagaman budaya. Keberagaman budaya artinya adanya budaya yang berbeda-beda, bisa jadi dari pakaiannya, dari rumah adat, dari alat musik, dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tema kelas 4, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 1 menggunakan model cooperative learning. Apa sih tujuan kita mempelajari ini? Jadi, tujuan anak-anak Ibu mempelajari keberagaman budaya bangsaku ini, yang pertama, agar anak-anak Ibu bisa menyebutkan keberagaman di Indonesia. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa menyebutkan cara menghasilkan bunyi dari benda sekitar. Serta yang ketiga, anak-anak Ibu bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke? Nah, Ya, Bu. coba anak-anak Ibu perhatikan gambar yang ada di slide. Menurut anak Ibu, gambar apa ini? Orang menari Bu. Menari, Bu. Benar, orang menari. Orang menarinya menggunakan pakaian apa? Bali, Bu. Pakaian warna-warni, Bu. Iya, pakaian warna-warni. Kira-kira ini pakaian adat apa? Bali. Bali, Bu. Benar, pakaian adat Bali. Nah, Safira asalnya dari mana? Sumatera Barat. Kalau pakaian adat dari Sumatera Barat apa namanya?
Baju kurung, Bu. Baju kurung, benar. Kalau pakaian adat dari Jawa Tengah, ada yang tahu? Kebaya, Bu. Ya, kebaya. Jadi anak-anak ibu, pakaian adat dari tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut dengan keberagaman. Oke, selanjutnya ibu mau membagi kelas ini menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama, kelompok 1 ada Nurul, Vira, dan Yutri. Kelompok 2 ada Fiza, Tika, dan Nadifa. Dan kelompok 3 Irsa, Iksan, dan Yesi. Nah, nanti dari teks ini anak-anak ibu bisa menentukan gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Anak-anak ibu sudah tahu nggak apa itu gagasan utama dan gagasan pendukung? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke. Jadi gagasan utama itu adalah kalimat inti dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung ini adalah kalimat yang menjelaskan dari gagasan utama tadi. Oke, coba kita cari bersama-sama ya gagasan utama dan gagasan pendukung dari paragraf 1. Safira, tolong baca paragraf 1 ya, Safira. Oke, Bu. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Bu. Oke, makasih banyak Safira. Nah, anak-anak ibu, kira-kira nih dari paragraf 1 tadi, apa gagasan utamanya? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa tuh? Pawai budaya. Ya, Nadine. Saya, Bu. Iya, apa Safira gagasan utamanya? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Benar. Lalu gagasan pendukungnya, siapa anak-anak ibu yang tahu? Coba Iksan, apa gagasan pendukung dari paragraf 1? Gagasan pendukungnya, Bu, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sudah, Bu. Benar, berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Jadi gagasan utama dari paragraf 1 ini yaitu terletak pada kalimat pertama. Dan gagasan pendukungnya terletak dari kalimat kedua sampai akhir kalimat di paragraf 1. Nah, karena anak-anak ibu sudah mengerti, selanjutnya anak-anak ibu diminta untuk menentukan gagasan utama dan gagasan pokok dari paragraf 2, 3, dan 4. Ibu beri waktu 15 menit ya. Bisa? Bisa, Bu. Kita, Bu. Silakan dikerjakan ya.
Gimana, udah siap? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Kita mulai dari paragraf 2. Siapa yang bisa menyebutkan gagasan utamanya? Saya, Bu. Ayo Yutri. Gagasan utama paragraf kedua itu yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, Bu. Sekian, Bu. Benar Yutri. Nah, kalau gagasan pendukungnya gimana? Saya mau jawab, Bu. Ayo, coba Ihsan. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi. Dengan hiasan keemasan, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sekian, Bu. Bagus, terima kasih Ihsan. Nah, selanjutnya paragraf ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan gagasan utama dari paragraf ketiga? Ayo Saya, coba Nurul. Iya, Bu. Gagasan utama dari paragraf ketiga yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda, Bu. Bagus. Kalau gagasan pendukungnya apa Nurul? Kalau gagasan pendukungnya, Bu, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang berbentuk dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Begitu, Bu. Terima kasih Nurul. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah mengerti ya bagaimana cara menentukan gagasan utama dan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak Ibu, keberagaman itu tidak hanya dari segi pakaian adat ataupun rumah adatnya. Keberagaman budaya juga bisa dari segi alat musik Indonesia. Iksan dari provinsi mana Iksan? Dari Provinsi Jawa, Bu. Oh, Jawa mana tuh? Jawa Tengah, Bu. Kira-kira alat musik dari Jawa Tengah apa Iksan? Angklung mungkin, Bu. Baiklah, agar anak-anak Ibu lebih memahami mengenai keberagaman alat musik dari daerah di Indonesia, Ibu akan memberikan sebuah video. Anak-anak Ibu diharapkan mengamati videonya dengan benar dan baik. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Alat musik tradisional. Angklung. Angklung berasal dari Sunda, Jawa Barat. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan atau digetarkan. Kolintang. Kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Cara memainkannya yaitu dipukul. Saluang. Saluang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan cara memainkan saluang yaitu ditiup. Panting berasal dari Tapin, Kalimantan Selatan. Cara memainkan panting yaitu dipetik. Kompang. Kompang berasal dari Lampung. Cara memainkan kompang yaitu dengan cara dipukul. Tehyan. Alat musik ini berasal dari Betawi dan dimainkan dengan cara digesek menggunakan tongkat bersenar plastik atau kenur. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Memainkannya yaitu menggunakan kedua tangan untuk memetik dawainya. Tifa. Tifa ada yang berasal dari Papua dan juga Maluku. Tifa Papua berbeda dengan tifa dari Maluku. Tifa Papua terdapat pegangan di sisinya, sedangkan tifa Maluku hanya berbentuk tabung biasa dan dimainkan dengan cara dipukul. Genggong. Genggong berasal dari Bali. Cara memainkan alat musik genggong adalah dengan didekatkan ke rongga mulut, tapi tidak ditiup. Puik-puik.
Puik-puik berasal dari Sulawesi Selatan dan cara memainkannya yaitu ditiup. Gamelan berasal dari Jawa Tengah dan ada macam-macam alat musik gamelan yaitu kendang dengan cara dipukul dengan telapak tangan. Bonang juga dipukul. Gong dipukul. Rebab digesek. Gambang dipukul. Siter yaitu dengan dipetik. Doli berasal dari Sumatera Utara. Cara memainkannya yaitu dipukul dengan dua alat pemukul yang terbuat dari kayu. Serunai berasal dari Minangkabau dan cara memainkannya yaitu ditiup. Gambus berasal dari Riau dan dimainkan dengan cara dipetik. Cengceng berasal dari Bali. Cara memainkan cengceng yaitu dipegang satu sama lain, kemudian saling dibenturkan. Tuma berasal dari Kalimantan Barat, dimainkan dengan dipukul. Bende berasal dari Lampung dan dimainkan dengan cara dipukul. Lembang berasal dari Sulawesi Selatan dan dimainkan dengan cara ditiup. Kecapi berasal dari Sulawesi Selatan dan cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik. Akordion berasal dari Sumatera Selatan. Akordion digendong dan dipegang dengan kedua tangan. Satu tangan difungsikan untuk mengatur alunan suara, sedangkan tangan satunya untuk mengatur nada. Kenong terdapat di daerah Jawa dan dimainkan dengan cara dipukul. Fu berasal dari Maluku Utara dan dimainkan dengan cara ditiup. Rapai berasal dari Aceh dan dimainkan dengan cara dipukul. Lado-lado berasal dari Sulawesi Tenggara, dimainkan dengan cara dipukul. Nah, dari penampilan video tadi, anak-anak Ibu sudah paham kan berbagai macam alat musik daerah Indonesia dan cara memainkannya? Udah, Bu. Oke, selanjutnya anak-anak Ibu, secara berkelompok itu akan membuat LKPD atau mengisi LKPD mengenai cara memainkan alat musik serta keberagaman yang ada di Pulau Indonesia. Nah, anak-anak Ibu mengerjakan ini secara berkelompok ya. Anak-anak Ibu bisa mendiskusikannya melalui grup WA masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Baik, Bu. Gimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti anak-anak Ibu kirimkan melalui grup WA kita ya. Oke, kira-kira nih dari pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan yang bisa kita petik? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Nadifa, Saya, Bu. Ayo, coba. Nadifa. Kesimpulannya yaitu keberagaman adalah kondisi yang berbeda-beda. Keberagaman Indonesia sangat banyak seperti keberagaman budaya. Misalnya baju adat, rumah adat, alat musik. Keberagaman ini dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, Bu. Benar, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keberagaman budaya Indonesia. Artinya budaya Indonesia ini berbeda-beda.
baik itu dari pakaiannya, dari alat musik, dari rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman budaya ini kita jadikan sebagai pemersatu bangsa kita. Oke, anak-anak Ibu, dikarenakan waktu kita sudah habis, kita sampaikan pembelajaran kita sampai saat ini. Selanjutnya kita baca doa bersyukur kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya ya. Baik Bu, sebelum pulang marilah kita bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Ibu, jangan lupa mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran kedua di rumah ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Sama-sama.